وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan lalu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas mengenai huruf syuhur, muha, huruf-huruf bulan dan macam-macam bulan tersebut. Kita sedikit menyinggung pertemuan sebelumnya mengenai macam-macam bulan itu. Ada namanya bulan afrod, ada juga namanya bulan azwaj. Bulan afrod itu kalau dia berjumlah 30 hari. Kalau bulan azwaj itu sebaliknya 29 hari. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas juga mengenai kenapa bulan-bulan itu ada yang jumlahnya 30, ada jumlahnya juga yang 29. Ya, sebelum saya mulai ini, hal minkum may yuridu an yaqra? Ya, Urojah, baca dulu. Bilamam taqaddam min al-lawam thumma qra ma tayassara minkum. Tafadhal. Taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama batin syurut bi'atibari adadu ayyama ila ismaini. Bulan-bulan terbagi berdasarkan jumlah harinya. Ila ismaini menjadi dua bagian. Yang pertama afrod, wajah makana adadu ayyama talatina yauman, yaitu adalah bulan yang memiliki jumlah harinya 30 hari. Wa asma'uha, dan nama-namanya Muharram, bulan Muharram, Rabiul Awal dan Rabiul Awal, Jumadal Ula dan Jumadal Ula, Rajab dan bulan Rajab, Ramadan dan bulan Ramadan, dan yang terakhir Dzulqa'dah. Yang kedua adalah azwaj, wa hiya ma kana 'adaduha ayyamuha 29 wa hiya sitrun. Safar. Wa hiya safar. Nah. Yang kedua adalah azwaj, adalah bulan yang jumlah harinya yaitu 29. Wa hiya, yang pertama yaitu safar. Rabi, dan yang kedua Rabiul Tsani dan Rabiul Tsani, yang ketiga Jumadal Tsani dan Jumadal Tsani, yang keempat Syaban dan yang keempat Syaban, yang kelima Syawal, dan yang keenam Dzulhijjah. Wa hadzal akhiru yakunu minal afradi in waqa'a fil kabisati wa illa fa huwa minal azwaj. Bulan terakhir ini adalah Dzulhijjah, juga termasuk jumlah 30 hari. Ketika bulan itu terdapat pada tahun kabisat, jika tidak, dia masuk bulan azwaj. Syukran. Ahsan. Begitu ya. Jadi itu pembagian macam-macam bulan. Nah,
Sanabahat anil dars ar-rabi'. Kita akan membahas mengenai pelajaran keempat. Pelajaran keempat ini itu sudah disinggung sedikit di bab sebelumnya mengenai huruf as-sanah waqsah muha. Sudah kita singgung sedikit di situ. Cuman lebih jelas lagi kita bahas di bab keempat ini. Ad-Darsur Rabi'. Coba perhatikan kitabnya itu. Perhatikan kitabnya itu ada kesalahan juga. Tolong dihapuskan itu ya. As-Safhah Ar-Rabi'ah wal Rabi'ah Asyar. Halaman ke-14. Coba dibuka kitabnya itu Ad-Darsur Rabi'. Nah, di situ ada penambahan huruf. Jadi bukan di situ bentuk ya. Jadi model al-hilal yakni cengkokannya itu ya, cekungannya itu tidak seperti begitu. Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran keempat. Tariqu ma'rifati mabda'is sanati wasyuhuri. Tariqu ma'rifati mabda'is sanati wasyuhuri. Jadi di sini bentuknya ya mudhof ilaih. Tariqu ma'rifati mabda'is sanati wasyuhuri. Apa artinya ini? Tariqun, jalan ya. Atau kalau kita mau bahasa lebih bagusnya adalah metode atau tutorial ya, boleh. Tutorial, metode, cara, jalan ya. Ma'rifati, mengetahui. Mabeda, apa mabeda? Permulaan. Thoriqu mabeda is-sanati, jalan mengetahui, cara mengetahui permulaan tahun dan bulan. Jadi tutorial. Nanti kalau pulang kampung silahkan di depan kamera belajar mengedit, buatlah video tahun dan bulan, baik atau bersama kakak siapa atau ustaz ya, siapa, Hasan, Ustaz Hasan, begitu. Jadi nanti kalau sudah, nanti itu kalau misalnya pakai kata-kata begitu tutorial itu biasanya orang penasaran itu kalau pakai kata tutorial. Kalau kita pakai cara apa, kata metode atau jalan atau cara, itu tidak tertarik penonton itu. Jadi tulis itu tutorial mengetahui permulaan tahun dan berarti yang akan dibahas dalam bab ini secara detail itu adalah mengenai cara-cara menentukan awal bulan dan awal tahun. Loh, kenapa mesti dibahas mengenai awal bulan dan awal tahun? Masih ingat dengan siklus 30 tahun? Masih ingat? Siklus 30 tahun masih ingat kan? Nah, itu cara-caranya itu yang sudah kita hitung-hitung itulah termasuk sudah dibahas. Makanya saya bilang tadi pembahasan bab keempat ini dibahas oleh Andre Grutta Kiai Haji Abdul Rahman rahimahullah, itu sudah dibahas pada bab ketiga, bab kedua ya. Bab kedua mengenai hurufus sanah waqsam, huruf-huruf tahun dan macam-macam tahun. Di bagian akhir itu masih ingat itu. Nah itu. Makanya itu, nah, di dalam bab ini dijelaskan secara detail mengenai tutorial,
cara mengetahui permulaan, tahun, dan bulan. Mengapa sih penting untuk hal ini? Sepertinya kalau anak-anak seperti kalian ini, ada semua ini, yang masih mungkin usia SMP atau wusta, itu mungkin belum terlalu tertarik dengan perhitungan ini. Tapi seharusnya sudah tertarik. Karena ini hal-hal yang berbau matematis atau matematik. Cuman kalau saya ingat-ingat lagi, kalau hal-hal yang berbau matematika sekarang itu di zaman bukan Gen Z, kalian ini sudah masuk zaman alpha, ya, generasi alpha, gen alpha. Nah itu, kalau gen alpha itu saya dengar-dengar dia punya kondisi psikologis itu, kan saya dengar-dengar, saya baca-baca itu, ternyata dia tidak suka hal-hal yang berbau matematika. Dia senang dengan hal-hal yang berbau keasikan, asik lihat hal-hal yang unik, ya. Bahkan gambar anak-anak yang divariasi, yang dibagus-bagusi, dia suka juga. Nah, itu. Padahal hal-hal itu semua, hal-hal yang disukai oleh gen alpha itu adalah hal-hal yang sudah diramu, ramuannya itu berasal dari hal-hal yang berbau matematis. Semuanya itu. Jadi kalian yang semua nikmati ini semua, itu adalah buatan orang-orang yang suka terhadap matematika, matematis itu. Jadi gitu, ya. Jadi nanti bagaimana caranya kalian supaya bisa membuat sesuatu yang kalian juga cintai. Misalnya kalian sekarang kan suka hal-hal yang ya, video-video begitu, videonya unik, bergambar atau apalah, ya toh, senang begitu misalnya. Bagaimana caranya kalian supaya bisa membuat seperti itu kalau kalian tidak pintar hal-hal yang ini tadi berbau matematis tadi itu, yang bersifat matematis? Bagaimana caranya? Makanya itu kalian harus lawan sifat-sifat begitu tadi yang tidak suka terhadap matematika dan sebagainya ini. Tapi itulah lagi, kalau saya lihat lagi sekarang itu pelajaran-pelajaran yang seperti ini itu dimunculkan gambar-gambar yang unik. Misalnya tutorial mengetahui awal bulan dan awal tahun. Kita bahas dulu ini. Tutorial mengetahui awal bulan dan awal tahun. Klik klik langsung gambar. Ya, gambar bulan, gambar, ya, gambar tahun, atau ada gambar grafis animasi di situ. Nah, supaya cantik gambarnya itu dilihat. Oh, ya. Nah, itu. Jadi nanti begitu. Jadi kita itu harus juga menyesuaikan siapa yang mau kita kasih ajar itu. Harus kita lihat siapa yang mau kita ajarkan. Nah, kalau ada proyektor di sini, saya cantumkan juga ini. Ya, saya cantumkan juga beberapa gambar yang mendukung pelajaran kita ini. Ada. Oh iya. Nanti lain kali baru kita pasang. Sudah lambat sekarang ya. Ya, jangan. Nanti pekan depan saja kita, insya Allah kalau sempat, kita pasangkan nanti di sini. Jadi gitu. Nah, sebenarnya ini pelajaran ini seru. Seru sekali, seru banget loh ceritanya nih. Banget ini, pakai banget. Pelajaran ini seru, cuman karena tidak ada gambarnya, kebetulan kalian juga suka yang gambar-gambar, ya anak-anak, ya, itu ya. Kalian juga suka yang bergambar-gambar, makanya harus juga ditaruh begitu. Mengajar juga harus taruh gambar-gambar supaya kalian senang lihatnya gitu. Ya, bisa dipahami nih.
Makanya saya ini untuk sekarang ini saya bahas secara ya, jangan terlalu rumit, nanti pusing. Tidak bisa terbayangkan. Jangan sampai kalian jadi patung ternyata sudah sampai di alam lain gara-gara pembahasan ini ya. Ya, kita kembali ke kitab. Qala al-musannif rahimahullah taala. Qabla asy-syuru'i fi bayani turukil musilah. Qabla asy-syuru'i ya fi bayani turukil musilati ila tahqiqi ila tahqiqi awailis sinina wasyuhuri. Qabla syuru'i, sebelum memulai. Qabla syuru'i. Coba diterjemahkan ini dalam tulisan Anda. Kalau perlu itu uniknya itu bawa pulpen merah, merah, biru, hitam, atau pulpen warna-warni supaya cantik tulisannya itu. Itu ya. Yang terlalu polos juga tulisannya. Warnai itu warnai ya. Ya, ya kalau bisa itu beli pulpen kayak begitu. Yang 4 warna, hitam, merah, hijau, biru. Itu. Kalau bisa begitu ya. Ya, qabla syuru'i, sebelum memulai, kembali ke terjemahnya. Fi bayanit turukil musilati. Menjelaskan metode-metode al-musilah yang digunakan ila tahqiqi, untuk menentukan awailis sinina, awal tahun, wasyuhur, dan bulan. Jadi situ perbaiki itu. Ada kata yujaddidu. Di situ bukan yujaddidu. Di situ adalah yajibu. Ada kata yajibu di situ. Jadi situ ya, hapus itu. Ubah jadi yajibu. Ya jim ba. Biasa tuh lihat kata yajibu toh. Kalau biasa kan lihat kata yajibu ya tulis saja. Kalau tidak bisa membayangkan, paksa saja bayangkan. Oh, begini tulisannya. Yajibu an na'rifa, wajib bagi kita untuk mengetahui. Wajib bagi kita untuk mengetahui anna itsbatat tarikhil hijri bahwa penetapan kalender hijriah ya, penetapan kalender hijriah fit daulatil islamiyati. Nah, di situ juga hamzahnya harus di bawah itu. Fit daulatil islamiyati, di negara Islam, di negara Islam, yakunu fis sanatil wawiyati. Di situ juga sana, bukan ta di situ. Di situ adalah nun. Ubah itu. Ta jadi nun. Fis sanatil wawiyati.
bahwa penetapan kalender Hijriah dalam negara Islam dilakukan yakunu fis sanatil wawiyati, dilakukan berdasarkan tahun wawiyah, berdasarkan tahun wawiyah. Pabinaan alaih, oleh karena itu, pabinaan alaihi, oleh karena itu, idza juhilatis sanatul idza juhilatis sanatut tolawiyah, idza juhilatis sanatut tolawiyah, apabila tahun talawiyah tidak diketahui, apabila tahun talawiyah tidak diketahui, au nusiat, atau terlupakan, fala budda, maka mesti minta sisil iddi, minta sisil iddi, maka mesti perhitungan didasarkan, minta sisil iddi, maka mesti perhitungan didasarkan ala sanatil wawiyah, maka berdasarkan apa tadi? Didasarkan ala sanatil wawiyah, pada tahun wawiyah. Wa haitsu intahal adadu, ketika perhitungan telah sampai, ketika perhitungan telah sampai, inda harfin min hurufis sanati, inda harfin min hurufis sanati, ya, ketika perhitungan telah sampai pada salah satu huruf, pada salah satu huruf min hurufis sanati, dari huruf-huruf tahun, fahiyas sanatut talawiyah, maka itulah tahun talawiyah. Wa yatayassaru hina idzin, wa yatayassaru hina idzin at-tatbiqu bainaha, pada saat itu wa yatayassaru hina idzin, pada saat itu kemungkinan
untuk melakukan at-tatbiqu bainaha, pencocokan antara huruf-huruf tahun, at-tatbiqu bainaha, pencocokan antara huruf-huruf tahun, wa baina hurufis syuhur, dan huruf-huruf bulan. Haitsu yutlabu mabda'u kullin, haitsu yutlabu mabda'u kullin, ketika awal bulan itu dicari, ketika awal bulan itu dicari. Kelas kayak gitu. Nah, ini apa yang bisa dijelaskan dari sini? Pertama ya, qabla syuru', sebelum memulai menjelaskan tutorial ya yang digunakan untuk menetapkan awal tahun dan awal bulan, apa yang harus kita tahu? Yang harus kita tahu bahwa ya bahwa penetapan kalender Hijriah itu di dalam negara Islam itu didasarkan pada tahun Wawiyah. Apa itu tahun Wawiyah? Ada 2 tahun. Ada 2 peristilahan tahun di sini. Ada namanya tahun Wawiyah, ada juga tahun Talawi. Ini semua sudah dipelajari di pelajaran sebelumnya. Pembahasan sebelumnya sudah dipelajari. Cuman ada istilah baru. Ada namanya tahun Wawiyah, ada juga namanya tahun Talawiyah. Mungkin antum semua mencari-cari apa itu tahun Wawiyah. Tahun Wawiyah itu adalah tahun yang berhuruf waw. Masih ingat 8 huruf tahun? Masih ingat kan? Ada namanya itu tahun alif, tahun ha, kemudian tahun zai, kemudian tahun apa lagi? Tahun jim, tahun ra, ba, waw, dan dal. Yang mana sini tahun wawiyah? Itu tahun waw itu. Tahun yang ketujuh itu. Jadi alif, ha, jim, zai, da, ba, waw, dal. Itu 8 huruf tahun. Yang menjadi patokan di sini adalah tahun wawiyah, tahun ketujuh. Apa yang menjadi patokan? Tahun wawiyah. Pusing toh? Tahun wawiyah. Kenapa tahun wawiyah jadi patokan? Jadi ingat ya, tahun waw itu adalah tahun patokan. Tahun patokan untuk apa? Nanti jelaskan di sini. Oleh karena itu, apabila tahun talawiyah, apa tahun talawiyah? Tahun talawiyah itu adalah tahun yang kita cari. Dia tahun keberapa kira-kira? Dari siklus 30 tahun yang sudah kita pelajari kemarin loh. Apakah dia termasuk tahun kabisat ataukah termasuk tahun basito? Itulah yang dimaksud dengan tahun talawiyah. Jadi tahun talawiyah itu adalah tahun yang dicari. Kamu cari apa kira-kira? Tahun kabisat atau tahun basito? Terserah dari antum semua. Mau cari apa? Intinya apa? Untuk memudahkan hal itu semua, untuk memudahkan pencarian tahun talawiyah, tahun yang dicari itu, maka yang menjadi patokan utama adalah tahun waw. Nanti kalau kalian lihat, bayangkan ya, kalau pernah lihat kayak semacam perhitungan yang dilakukan oleh ahli astronomi terdahulu, pernah? Kalau pernah lihat itu, kalau pulang kampung atau ada HP nanti lihat. Dia itu metode yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu untuk menentukan ini tahun keberapa itu dengan cara ya mereka buatkan bundaran. Bundaran itu bergaris X, kemudian dibundari kedua kalinya.
Di setiap bundaran-bundaran itu, ya, setiap titik dari itu, ya, ini kalian pelajari tentang matematika bagian eh, tentang bangunan, ya, segitiga siku-siku, tentang bentuk bulat, apalagi pelajari itu belum. Jadi kan kita ini kan 3 dimensi, toh ada namanya 2 dimensi, ada 3 dimensi, 3 dimensi. 3 dimensi, 2 dimensi itu adalah sesuatu yang memiliki panjang dan lebar. Misalnya saya gambar ya, saya gambar bentuk ini. Jangan kalian kira saya aja lagi ini, bukan. Jadi saya bentuk segitiga andai kata. Bentuk segitiga. Maka yang dimaksud dengan bentuk segitiga ini adalah 2 dimensi karena dia mempunyai panjang dan lebar. Dua dimensi, panjang dan lebar. P kali L. Nah, itulah yang dimaksud dengan 2 dimensi. Ada namanya 3 dimensi. 3 dimensi itu adalah memperhitungkan apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itulah yang bentuk bulat ini. Bentuk bulat inilah yang dimaksud yang mempunyai ruang. Yang mempunyai ruang itulah yang dimaksud dengan 3 dimensi. 3 dimensi ada tidak 4 dimensi? Katanya ada. 4 dimensi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara sadar diri. Artinya secara tidak sadar diri baru Anda lihat itu 4 dimensi. Bisa dipahami nih? Kalau kalian nonton film-film, di sini pernah nonton film tidak? Nonton bersama, nobar. Kalau nonton, ya, nobar itu kalau kalian nobar kemudian kalian nonton film-film yang mengkisahkan tentang teknologi-teknologi, kalian palingan cuma, hah? Tentang teknologi, tentang orang memakai kacamata, ya, kacamata transparansi, ya, kacamata transparansi atau inkubator dan sebagainya yang bisa melihat segala-galanya, memperhitungkan segala. Kalian cuma ternganga begini sambil mengagumi. Wah, hebat betul ya. Bagaimana caranya kalian supaya bisa begitu? Ya belajarlah. Masa kalian cuma termenung. Wah, pintarnya itu. Sambil menikmati keindahannya saja. Ya, jadi pelajari itu. Nah, jadi gitu. Jadi orang terdahulu ahli astronomi itu mereka menghitung, ya, mencari tahun yang dimaksud, misalnya tahun kejadian, ya, tahun kejadian di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yakni tahun gajah. Untuk memperhitungkan hal tersebut, mereka tidak bisa memperhitungkan secara kalender, ya, menurut kalender-kalender orang Arab terdahulu. Karena tahun yang dipakai dalam sistem itu adalah tahun yang berotasi sebentar, yang berputar sebentar saja. Yang berputar antara alif, ha, ya, alif, ha, zai, jim, za, dal, waw, dan sebagainya saya terputar sampai situ. Makanya, ya, untuk mengetahui secara pasti kapan Nabi Muhammad SAW lahir adalah menggunakan tahun Masehi. Karena tahun Masehi itu adalah tahun yang digunakan oleh orang-orang terdahulu sudah lama sejak adanya, ya, sudah lama digunakan sejak adanya sebelum adanya kalender Islam itu. Kalender yang digunakan Masehi itu, Kristen itu adalah kalender sudah jauh sebelum datangnya kalender Hijriah. Karena kalender yang digunakan oleh, ya, kalender yang digunakan oleh orang-orang Arab terdahulu itu adalah kalender-kalender yang tidak memperhitungkan secara pasti karena hanya berputar antara alif,
waw, zai. Nah, itu tidak ada tidak ada shot. Ya. Itu alif, ha, zai, jim, dal, ha itu ada di situ. Ya. Makanya digunakanlah kalender Masehi untuk mengetahui secara pasti. Karena nilai angka dalam nilai angka yang digunakan kalender Masehi itu adalah nilai angka pasti dan berlanjut dari tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Pasti dia bersifat pasti. Sedangkan dalam Islam itu masih menggunakan huruf-huruf dulu. Nah, itu sebelum adanya sistem kalender Arab yang menggunakan itu tadi. Ada istilahnya itu kalender bulan ba, ha, zai, ya jim, ya ha, toh. Jadi mereka masih banyak yang belum mengetahui hisab al-jumal itu. Jadi gitu. Jadi ada begitu bentuk-bentuk. Kalau ada ilustrasi itu kita bisa bikinkan bulat begini, bulat, kemudian dibikinkan X begini, kemudian X dan garis lurus. Setelah itu dibikinkan bulat di dalam bulat. Di setiap sisi itulah yang dijadikan patokan antara 8 itu. Mereka menaruhkan jarum. Pernah dengar kata jangka? Jangka pernah? Apa itu jangka? Apa itu jangka? Hah? Bukan visir. Visir itu di kompas itu. Untuk membuat bulatan. Itulah yang dipakai sebelum digunakan untuk mengukur bulat-bulatan itu. Ternyata orang-orang terdahulu menggunakan jangka itu untuk memperhitungkan jumlah atau jarak yang ditempuh oleh satu bulan ke bulan yang lainnya ditempuh itu. Yang mana satu bulan itu ditempuh 30 hari atau 29 hari untuk menuju selanjutnya. Jadi orang-orang terdahulu itu menggunakan jam itu masih menggunakan sistem tadi. Jadi begitu tadi. Klik, klik, klik menggunakan jangka. Sampai-sampai itu jam pertama yang ada di dunia itu adalah istilahnya itu adalah jam gajah atau jam sumur. Jam pertama yang ada di dunia. Nah, itu. Dia bentuknya itu adalah di mana pengukuran itu jam itu ditaruh di atas gajah. Yang mana berisikan air. Air itulah yang menentukan bagaimana perputaran jarum jam tersebut. Nah, itu. Jadi unik caranya orang-orang terdahulu. Saya sambil memikirkan ini nih, betul-betulnya orang terdahulu itu kreatif. Saya tantang kalian, bisa tidak kira-kira kalian buat sebuah penemuan? Atau nggak usah penemuan. Buatlah sebuah kreasi yang berasal dari sebuah kreasi yang sudah jadi. Misalnya jam, ya. Sudah jadi kan jam toh, sudah ada toh jam toh. Tinggal sudah ada dinamonya, sudah ada alatnya, gampang toh. Kalian bisa tidak kira-kira buat sebuah kreasi dari jam tersebut yang membuatnya lebih unik lagi? Kira-kira bisa tidak? Kalau saya misalnya, andai kata ini pengajiannya adalah pelajaran di kelas, mungkin saya tugaskan ini pembuatan jam. Kalau orang sudah tulen di pramuka itu mungkin kemungkinan besar kalau orang yang sudah tulen, sudah memperdalami pramuka itu, dia bisa buat jam itu.
buat kreasi jam lebih unik lagi. Dia kreasikan lebih baik. Mungkin bisa jadi menggunakan air laut. Air laut itu kan asin toh. Nah, asin kemudian dicampurkan dengan besi, ya. Jarum jamnya itu besi, ya. Kemudian dipanaskan. Ya. Dipanaskan sedikit demi sedikit, jangan terlalu panas. Itulah bentuk nanti proses pergerakan itu. Seperti itu. Itu baru sebagian. Jadi tidak menggunakan listrik. Karena tidak menggunakan listrik. Karena air garam itu sudah mengandung ya toh? Atau tidak tahu kalau air garam itu ada listriknya? Sudah tahu? Baru tahu. Air garam itu, air laut itu listriknya besar itu. Kalau kamu colok ini, kamu buat kolam garam, kemudian kolam air tawar, ya, kolam dari air laut dan air tawar itu lebih cepat menyengat listriknya itu kalau air garam. Kenapa bisa? Karena dia mengandung elektron dan neutron. Tahu elektron itu? Elektron itu adalah sisi negatif, negatif dan neutron positif. Kalau negatif dan positif bertabrakan itu bagaimana caranya itu? Kalau negatif dan positif bertabrakan itu tidak akan saling bersatu. Akhirnya memunculkan muatan listrik. Nah, itu. Itulah yang akibat listrik itu. Seperti begitu. Nah, itu apa? Secara ringkas saja. Jangan terlalu panjang, nanti kepala pusing. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pada intinya itu adalah kalau mau cari tahun Talawiyah, apa itu tahun Talawiyah tadi? Tahunnya ini dicari. Maka yang menjadi patokan utama dalam pencarian itu adalah tahun Wawiyah. Itu. Jadi tahun Wawiyah itu terletak di garis atas itu. Itu. Misalnya, ya, sepertinya beberapa tahun yang lalu pernah terjadi tahun Wawiyah. Oh, berarti beberapa tahun kira. Misalnya, saya ingin mencari tahun, ya, tahun ke-19. Saya tahun ke-19. Oh, 3 tahun yang lalu itu adalah tahun Wawiyah. Oh, tahun Wawiyah 3 tahun yang lalu. Sepertinya kita kembali dulu deh ke tahun Wawiyah. Setelah tahun Wawiyah, maka apa? Kita cari lagi dari tahun Wawiyah tambah ke berikutnya itu tahun huruf apakah yang menjadi tahun ke-19? Jadi seperti begini, contoh misalnya ada spidol tuh ini. Ada spidol ya. Jadi sini misalnya tahun wow. Ya. Ini tahun wow. Dal, kemudian alif, ha, jim, zai, ra dan ba.
Misalnya kita bayangkan saja, kita sekarang sudah berada di tahun inilah, misalnya H. Kita tahun H. Sepertinya 3 tahun yang lalu adalah tahun wow. Oke, kita kembalikan. Kita sekarang berada di di sini. Kamu lihat atau kamu tidak mau perhatikan? Kalau tidak perhatikan, tentu bilang, oh saya tidak lihat ini. Mohon penjelasannya. Dan ya. Jadi kita kembalikan ke tahun wow. Jadi tahun wow itu adalah tahun patokan. Jadi jangan asal itu, oh tahun ke-19 itu tahun apa ya? Tahun ke-19 yang akan datang, tahun apa ya? Tahun ke-19 adalah tahun apa ya kira-kira? Jangan kamu ngitung dari sini, nanti kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, tahun ke-19 adalah dal. Salah. Kenapa salah? Karena kamu tidak mulai dari wow. Maka kamu harus mulai dari wow. Oh, tahun lalu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19. Jadi tahun ke-19 adalah tahun hadir. Jadi paham ini? Nah, jadi seperti itu dia model-modelnya. Jadi semuanya penggunaan huruf-huruf seperti ini itu semua bermanfaat nanti saat perhitungan berikutnya. Bukan sekedar hitung-hitung tahun ini. Jadi jangan kau bilang, oh saya tidak mau belajar ini karena ini hitung-hitung tahun saja. Orang kuker apa? Ya, sepertinya orang kuker yang hitung-hitung tahun. Bisa dipahami nih? Tidak. Ada yang tidak paham ini? Kau paham tidak? Kalau tidak paham tanya. Biar sampai subuh ini saya bahas ini. Yang penting siapkan air di samping, cuci muka. Paham? Tidak paham? Tidak paham gara-gara apa? Tidak lihat. Kenapa? Lihat tidak? Lihat Ji. Lihat Ji. Apa yang saya tidak paham? Kalian di sini lihat tidak? Perlu saya jelaskan. Oh ya, urusannya kalian itu. Saya nanti temannya itu. Apa yang dimaksud dengan perhitungan tahun wawiyah dan talawiyah? Ini baru sebagian. Masih ada ya. Ini masih tutorial awal, belum tutorial berikutnya. Di sini disebutkan bahwa ada 5 tutorial, ada 5 cara untuk menghitung tahun, bulan, dan hari. Jadi ingat ya, perhitungan seperti ini itu bukan sekedar perhitungan tahun saja, ya, bukan sekedar perhitungan tahun, tetapi dia juga menghitung bulan, menghitung hari. Saya kira-kira nanti saya tanya, nanti kalau sudah selesai ini, nanti kalian ingat-ingat caranya. Dengan cara ini, kalian juga bisa mengetahui tahun berikutnya itu hari apa, tanpa melihat kalender. Oh, kira-kira tahun berikutnya itu hari pertama apa ya? Apa kira-kira hari pertamanya? Oh, setelah dihitung-hitung, oh iya, iya. Dengan cara yang akan disebutkan di pertemuan berikutnya. Bisa dipahami ini? Dia agak rumit ya. Mungkin yang dia serama ya, ini yang di Gela ini tidak melihat tadi penjelasannya. Ya. Nanti kita intinya seperti itu gambarannya. Rumit, pusing ya? Rumit. Hah? Alhamdulillah pusing ya. Cobanya kalian belajar betul-betul ini tentang matematika ini.
Sepertinya tidak terlalu pusing ini. Saya akan lanjut pembahasannya ini tentang cara perhitungannya ini. Ini belum selesai lah. Belum selesai ini, belum. Masih panjang sebenarnya ini. Agak lumayan panjang ini kalau menjelaskan perhitungan lebih lanjut lagi. Ini baru secara ringkas. Artinya itu untuk mempelajari kitab ini itu sebenarnya butuh kemampuan dalam perhitungan. Karena kalau tidak bisa menghitung, biar 1 tambah 1 kamu bilang jendela, ya toh? 1 tambah 1 sama dengan jendela toh? Ya, 1 tambah 1 sama dengan jendela. 1 jendela. Ya. Ya, yang begitu ya. Ada itu. Nah, seperti begitu. Ya, semangatlah dalam berhitung. Jangan kalah sama yang lain. Biar anak pesantren itu juga harus tetap bisa menghitung. Ya, walaupun tidak ada gurunya yang mengajar atau di dalam pesantrennya itu tidak ada pelajaran matematika, tetap belajar matematika, temukan caranya. Kalau pulang kampung, sempat-sempatkanlah cari pembahasan mengenai matematika. Saya kira matematikanya SMP itu lumayan untuk umur kalian. Harus dipaksa sedikit. Kalau bukan dari kita, siapalah? Siapa lagi? Ya, saya harapkan begitu. Tapi insya Allah yang dijelaskan dalam kitabnya Andre Gurutta ini itu tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit, tidak terlalu bagaimana-bagaimana juga. Karena dibahas secara ya, ringkas, mudah dipahami. Fahim dong? Betulan fahim ini. Betulan fahim nah. Fahim dong? Betul ini fahim ini. Lama. Insyaallah Allah waffaqakumullah jami'an. Wallahu alam. Begitu. Semoga Allah memberikan kalian hidayah dalam memahami segala pelajaran, dalam memberikan petunjuk, memberikan segala keilmuan yang tidak disangka-sangka datangnya. Ya. Nah itu. Intinya kalian harus bisa menjadi pemuda-pemuda masa depan yang bisa mengatur segala-galanya, menguasai segala-galanya. Jangan kalian mau dikuasai pada intinya. Saya harapkan begitu ya. Semoga harapan dari guru dan sebagainya itu bisa menjadi ya motivasi bagi kalian semua. Jangan sekedar ya masa bodoh dengan pelajaran, karena zaman sekarang itu gen alpha itu harus dicambuk baru mau belajar. Tidak ada kemauan mau belajar. Nanti kalau dicambuk belum mau langsung melawan. Kalau melawan cambuk lagi ya berikutnya berhadapan dengan polisi. Begitu. Dilapor ke polisi dan sebagainya. Itu sekarang itu. Jadi jangan jadi orang bodoh ya. Ya. Karena orang-orang di luar sana itu begitu. Mereka mencari cara supaya bisa menguasai dunia. Sedangkan kalian mencari cara bagaimana mencoba menguasai FF. Ya, begitu.
Orang di luar sana, di luar negeri itu bahkan pembuat FF dan sebagainya game-game itu di Cina, anak-anaknya itu dilarang main game itu buatan Cina. Demi apa? Supaya bisa menguasai dunia. Kalian bukan pencipta gamenya, kalian menikmati gamenya, kalian juga mencari tahu bagaimana menguasai game itu. Justru kamu dikuasai, kamu dibodoh-bodohi. Sedih-sedih kamu nanti ditenggelamkan di inti bumi nanti. Atau kamu diterbangkan ke planet Neptunus. Diusir dari bumi ini. Jadi jangan sekali-kali ya, mau dibodoh-bodohi, mau menguasai hal-hal yang sia-sia. Jangan mau menguasai hal yang sia-sia. Pokoknya bagaimana caramu bisa kuasai dunia ini. Bisa menguasai dunia ini, memimpin dunia ini menjadi orang yang dinanti-nantikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, saya mau kasih jadi di muka bumi ini khalifah pengganti saya. Kenapa Allah mesti digantikan di bumi ini? Bukankah Allah lebih maha kuasa? Tidak. Justru Allah menyuruh orang untuk menjadi pengganti, menandakan bahwa Allah itu kuasa. Allah itu maha kuasa, maha besar. Nah, suruh jadi penggantinya Allah. Apa yang perlu Allah digantikan kira-kira? Kebaikannya Allah. Allah itu tidak ada sifat buruknya. Yang ada pada Allah itu kebaikan. Berarti kita harus menjadi khalifah, penguasa bumi ini, kuasa bumi, untuk menebarkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Jangan sampai dikuasai oleh orang-orang yang pengrusak bumi ini. Gitu. Bisa dipahami ya? Saya kira begitu. Belajar baik-baik. Saya harapkan begitu. Sudah itu masa main-main banyak-banyak. Boleh main tapi tidak usah terlalu banyak. Main ketika Anda stres. Tapi jangan sedikit-sedikit stres. Gitu. Ya, belajar baik-baik. Tidak usah main-main banyak-banyak. Kurangi, minimalisir itu main-mainnya. Amin. Karim. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمنا اللهم انفعنا بما سمعنا اللهم انفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.